Pemirsa, polisi menggerebek 2 perkampungan narkoba di Medan, Sumatera Utara. Namun penggerebekan diduga telah bocor. Bersenjata lengkap, puluhan polisi bergerak menuju perkampungan narkoba di kawasan bantaran Sungai Deli, Kota Medan, Sumatera Utara. Tiba di Kampung Badur, petugas menggeledah 2 pemuda yang dicurigai hendak bertransaksi narkoba. Namun polisi tidak menemukan barang bukti dari keduanya. Saat memeriksa di tempat lain, Satuan Sabara Polrestabes Medan mendapati kotak berisi plastik klip serta 1 paket 2 gram sabu yang sengaja disembunyikan. Petugas juga menemukan rumah kosong yang diduga kerap dijadikan tempat untuk pesta narkoba. Selain di Kampung Badur, polisi juga mendatangi Kampung Mangkubumi yang terletak di seberang Sungai Deli. Kembali, polisi gagal menemukan pengguna dan pengedar narkoba. Diduga rencana penggerebekan telah bocor terlebih dahulu. Jadi untuk kegiatan kami hari ini, kami menindaklanjutin informasi dari masyarakat bahwa di kampung sekitar ini sudah mulai meresahkan kembali. Artinya di sini diduga banyak informasi yang kami dapat terjadi peredaran narkoba. Jadi makanya kami datang kemari. Kami melakukan pengecekan informasi tersebut, ternyata memang benar, dan kebetulan kami temukan barang bukti sabu-sabu sekitar 2 gram. Polisi berencana akan terus memantau perkampungan narkoba di kawasan bantaran Sungai Deli dengan patroli rutin. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapahara, iNews melaporkan. Saling serang gunakan batu dan anak panah tawuran pemuda di Kota Makassar meresahkan masyarakat. Polisi yang datang ke lokasi kejadian berhasil meringkus 3 pelaku tawuran yang sempat kabur. Mendapat laporan warga, polisi menuju lokasi tawuran antar kelompok pemuda di Jalan Sepakat, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Namun kedua kelompok yang bertikai, yakni Kubu Pemuda Jalan Sepakat dan Kubu Pemuda Jalan Sejiwa, langsung kabur mengetahui kedatangan petugas. Polisi yang menyisir sejumlah tempat mencari pelaku tawuran berhasil meringkus 3 pelaku dari Kubu Pemuda Jalan Sepakat. Dari tangan pelaku disita sejumlah busur dan anak panah. Pengakuan pelaku pemicu tawuran kedua kelompok pemuda adalah balas dendam karena terlebih dahulu diserang. Dia patik lari, nggak tahu entah itu kemana-mana, dia pak ngarah, dia patik lari kak, dia lempari kak bambu kena kakiku. Ini? Iya, luka. Terus pas saya keluar dari rumah sudah perang, saya nggak pegang apa-apa. Ada kejadian sebelumnya kak? Beberapa hari lalu? Saya melapor memang waktu dikena ini. Oh, kau sebelumnya sempat dibusur? Iya, malam minggu. Sama kubu sebelah itu? Iya. Siapa namanya? Popo pak. Popo di? Iya. Hingga kini para pemuda yang terlibat tawuran masih diperiksa di Mapolsek Panakukang. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Nekat menerobos lampu merah tabrakan antara truk pengangkut sampah dengan mobil pengangkut cabai terekam kamera CCTV. Salah satu sopir kritis dalam peristiwa kecelakaan tersebut. Rekaman CCTV memperlihatkan tabrakan yang terjadi di lampu merah Jalan Sungai Sadang dan Jalan Veteran Kota Makassar, Sulawesi Selatan dini hari tadi. Truk pengangkut sampah Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar nekat menerobos lampu merah sehingga terjadi tabrakan dengan mobil pengangkut cabai. Akibat peristiwa tabrakan ini, pengemudi mobil pengangkut cabai terluka parah dan langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Faisal Makassar. Salah satu pengendara atau yang sopir daripada angkutan roda 4 mengalami kecelakaan. Akhirnya dievakuasi, dibawa ke rumah sakit untuk diberikan pertolongan. Jadi berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa mobil sampah tersebut ditabrak dari arah samping, akhirnya terbang. Kedua kendaraan yang bertabrakan kini telah dipindahkan ke Polrestabes Makassar untuk proses lebih lanjut. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Masih terkait kecelakaan, pemirsa, diduga mengantuk sebuah truk kontainer terguling di perempatan Tomang, Jakarta Barat. Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini, hanya sopir yang mengalami luka ringan. Seperti inilah kondisi truk kontainer yang terguling di perempatan Tomang, Jakarta Barat.
Bagian kepala truk kontainer mengalami kerusakan yang cukup parah. Tumpahan solar dan pecahan kaca berserakan di jalan raya. Sementara peti kemas seberat 14 ton masih tergeletak di jalan menunggu alat berat untuk dievakuasi. Diduga kecelakaan dipicu karena sopir mengantuk saat berkendara. Dan kini kasus kecelakaan tunggal ini ditangani oleh unit Laka Lantas Jakarta Barat. Menurut keterangan dari pengemudi, jadi pengemudi dalam keadaan ngantuk, kurang konsentrasi, akhirnya kaget menabrak ada separator yang di tengah-tengah perempatan Tomang ini, ya akhirnya terguling. Demikian. Menurut keterangan pengemudi, ini berangkat dari Pelabuhan Tanjung Priok, rencana mau dibawa ke arah Cikupa, Tangerang. Untuk muatan kurang lebih 14 ton, untuk pengemudi kurang 8 isi kontainer tersebut kurang 86 untuk pengemudinya. Polisi masih menyelidiki motif pelaku penculikan balita yang terjadi di wilayah Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Pelaku mengaku mengenal korban dan pernah tinggal di wilayah yang sama. P, perempuan 18 tahun ini langsung digelandang ke Mapolres Jakarta Selatan guna menjalani pemeriksaan. Selain pelaku, polisi juga mengamankan sang ibu untuk dimintai keterangan. Kasus penculikan ini langsung diselidiki tim khusus Polres Jakarta Selatan dan Polsek Pesanggerahan setelah menerima laporan orang tua korban. Kapolres Jakarta Selatan Kombes Pol Budi Sartono mengatakan pelaku mengaku kenal dengan korban dan pernah tinggal di Pesanggerahan. Pelakunya termasuk anaknya yang diamankan di daerah Ngunjul, Kabupaten Tangerang. Nah, ini baru nyampe, tadi rekan-rekan sudah lihat. Untuk pemeriksaan nanti kita lihat dulu hasilnya seperti apa motifnya, dan kenapa dia mengambil anak tersebut. Tapi yang pasti hasil sementara yang bersangkutan memang kenal dengan anak itu karena pernah tinggal di sekitar rumahnya. Seperti diketahui, kejadian penculikan anak ini terjadi pada Senin siang kemarin saat korban tengah bermain bersama teman-temannya di depan rumah dan terekam dalam kamera CCTV milik warga. Kasus penculikan ini viral di media sosial, di mana dalam rekaman CCTV nampak terlihat seorang perempuan yang menggandeng balita untuk dibawa kabur. Hingga kini polisi masih melakukan penyelidikan mengenai motif penculikan anak tersebut. Di Jakarta, Helmi Sajangbati, Anyus melaporkan. Kabur selama seminggu, pelaku cekcok dengan tetangga berujung maut di Palembang, Sumatera Selatan akhirnya menyerahkan diri. Terungkap motif penyerangan bukan soal perselingkuhan, tetapi menuntut tanggung jawab. Usai bersembunyi di kawasan Mata Merah, Kecamatan Kalidono selama seminggu, guna menghindari kejaran petugas, M. Robi, 25 tahun, akhirnya menyerahkan diri ke Polsek Ilir Barat 2 Palembang, Sumatera Selatan. M. Robi merupakan tersangka utama kasus penyerangan yang berujung tewasnya Sujono, tetangganya sendiri. Dalam kasus penyerangan yang terjadi di kawasan Lorong Jambu, Kelurahan 36 Ilir, Palembang, Sumatera Selatan, pada 21 Juli lalu, polisi hanya menangkap Tony Afrizal dan Mustafa, kakak dan ayah dari M. Robi, di lokasi kejadian. Sementara M. Robi kabur usai membacok korban. Saat itu polisi bahkan kesulitan mengevakuasi Tony dan Mustafa yang sempat disandra oleh warga yang kesal. Namun, M. Robi mengatakan kakak dan ayahnya tidak bersalah dalam kasus ini. M. Robi menjelaskan kakak dan ayahnya justru berusaha mencegah dan memisahkan dirinya saat berduel dengan Sujono. Terungkap juga bahwa motif penyerangan bukan soal perselingkuhan, tetapi menuntut Sujono bertanggung jawab lantaran telah menghamili saudara perempuannya. Mulut, ya lah diomongin kan, nak tanggung jawab tidak, ini kan tanggung jawab, dah tanggung jawab dia. Kalau laki yang ngebuki kakakku ngapak tangan di sini, Robi langsung ngejar, Robi kejar. Kamu kapak? Iya. Berapa kali? Sekali itulah Robi di bagian leher sini. Setelah kejadian itu kemana? Robi langsung lari. Kemana? Ke sawah-sawah, rawa-rawa. Untuk penyelidikan dan proses hukum lebih lanjut, tersangka dibawa ke Mapolrestabes Palembang. Tersangka akan dijerat pasal 170 KUHP dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Guntur, iNews melaporkan.
Pemirsa, ratusan warga memblokade jalan negara di Dompu, Nusa Tenggara Barat. Massa menuntut polisi menangkap pelaku lain terkait kasus pembunuhan di Kebun Jagung. Tangis histeris dan teriakan sejumlah ibu ini mewarnai aksi blokade jalan negara di Dompu, Nusa Tenggara Barat. Aksi massa ini sebagai bentuk protes keluarga korban pembunuhan di Kebun Jagung di Desa Manggenae, Kecamatan Dompu, Nusa Tenggara Barat. Keluarga korban meminta polisi segera menetapkan pelaku lain dalam kasus tersebut sebagai tersangka. Massa menuding orang tua pelaku ikut terlibat dalam kasus pembunuhan di Kebun Jagung. Namun hasil penyelidikan polisi tidak menemukan ada pelaku lain. Kasus pembunuhan di Kebun Jagung terjadi pada Mei lalu. Polisi menetapkan SF sebagai tersangka dan akibat blokade jalan arus lalu lintas di Jalan Negara terhambat hingga 10 km. Sementara itu, sengketa rumah yang dikepung pagar tembok dan menyulitkan pemilik masuk rumah di Ponorogo, Jawa Timur berakhir. Pagar akhirnya dirobohkan perangkat desa meski diwarnai oleh aksi protes. Pagar setinggi 1 meter yang menutup akses masuk rumah milik Wisnu Widodo dibongkar perangkat desa bersama warga Rabu pagi. Sejumlah warga yang mengaku pendukung Mistun, pemilik tembok, sempat mengajukan protes, namun tidak diindahkan petugas. Camat Sukerojo menyatakan tembok dibongkar karena didirikan di atas jalan desa, bukan di atas lahan pribadi, seperti yang diklaim pemilik tembok. Mari kita hormati putusan hukum tersebut. Terkait dengan apabila pihak-pihak yang merasa dirugikan terhadap putusan hukum tersebut, dia bisa berupaya hukum. Sebelumnya, Wisnu Widodo, warga Ponorogo, Jawa Timur, kesulitan masuk ke rumah karena tembok pagar yang dibangun Mistun tetangganya. Mistun mengaku tanah di halaman rumah Wisnu adalah miliknya. Sengketa ini sudah berlangsung sejak 4 tahun lalu. Sementara proses pengadilan sudah menyatakan jalan tersebut adalah jalan umum, bukan milik pribadi. Dari Ponorogo, Jawa Timur, Ahmad Subeki, iNews melaporkan. Diguyur hujan lebat selama 2 hari, ribuan rumah warga di 7 kecamatan di Kabupaten Aceh Barat, Aceh terendam banjir. Sebagian warga nekat menerobos banjir untuk mengungsi ke tempat yang lebih aman. Ratusan warga di Kabupaten Aceh Barat terpaksa harus meninggalkan rumah mereka akibat dikepung banjir setinggi 50 cm hingga 1 meter setelah diguyur hujan lebat selama 2 hari. Warga nekat menerobos banjir untuk mengungsi ke tempat yang lebih aman, mengingat ketinggian air terus meningkat diperparah curah hujan tinggi. Banjir yang menerjang Kabupaten Aceh Barat telah merendam ribuan rumah warga yang tersebar di 7 kecamatan. Selain itu, banjir juga melumpuhkan akses jalan dan merendam harta benda warga. Meski banjir telah merendam pemukiman warga, namun belum terlihat petugas turun ke lokasi. Seperti di Desa Pasi Masjid, Kecamatan Merebo Pahlawan, warga rela terjang banjir dengan membawa anak dan barang mereka dengan alat seadanya. Kondisinya mungkin sekarang ini air pun lagi naik nih. Mungkin tambah dikit-dikit, mungkin tambah airnya. Karena mungkinan kalau hujan semakin deras, mungkin debit air semakin meningkat nih. Sampai saat ini ketinggian banjir di rumah warga? Kalau sampai saat ini ketinggian air baru mencapai 50-40 lah. Warga berharap adanya bantuan baik evakuasi maupun tenda pengungsian, mengingat debit air semakin meningkat. Hingga Selasa malam, wilayah Kabupaten Aceh Barat masih diguyur hujan lebat dan diprediksi banjir semakin meluas. Dari Kabupaten Aceh Barat, Aceh, Afsah, iNews melaporkan.